Rio de Janeiro diguncang operasi paling mematikan dalam sejarah Brazil. Sebuah penggerebekan besar-besaran dilakukan untuk memerangi geng narkoba ternama, Komando Vermelho, dan kini memicu gelombang kemarahan publik di seluruh negeri. Melansir Reuters, operasi ini telah direncanakan selama lebih dari 2 bulan oleh Kepolisian Negara Bagian Rio. Pada tanggal 28 Oktober 2025, ribuan aparat menyerbu kawasan kumuh atau favela di kompleks Do Alemão dan Penha yang dikenal sebagai sarang utama kelompok tersebut. Lebih dari 2.500 personel polisi dan militer diterjunkan, lengkap dengan kendaraan lapis baja dan helikopter. Sekitar 250 surat perintah penangkapan dan penggeledahan dikeluarkan. Hasilnya, aparat berhasil menyita lebih dari 12 ton narkoba, 75 senapan, dan melumpuhkan sejumlah pos operasi geng di wilayah itu. Namun, keberhasilan itu harus dibayar sangat mahal. 119 orang tewas, termasuk 4 anggota kepolisian. Bahkan, menurut laporan Lembaga Pembela Publik, jumlah korban bisa mencapai 132 orang, menjadikannya operasi paling mematikan dalam sejarah Brazil. Kepala Keamanan Negara Bagian Rio, Victor Santos, mengakui tingginya jumlah korban jiwa tidak diinginkan, tetapi menurutnya sulit dihindari. Ia menegaskan, operasi tersebut tidak berkaitan dengan berbagai acara internasional yang akan digelar di Rio minggu depan. Di lapangan, situasinya jauh lebih memilukan. Warga di kawasan Penha dilaporkan mengumpulkan puluhan dari hutan dan menumpuknya di jalan utama. Beberapa keluarga mengaku menemukan tanda-tanda penyiksaan pada jenazah korban. Seorang ibu, Tawa Brito, hanya berharap bisa membawa pulang jenazah anaknya untuk dimakamkan dengan layak. Tragedi berdarah ini menuai kritik keras dari berbagai pihak. Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyebut operasi tersebut menambah daftar panjang penggerebekan mematikan oleh polisi di komunitas miskin Brazil. PBB pun mendesak agar dilakukan penyelidikan cepat dan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Sementara itu, Gubernur Rio, Claudio Castro, membela tindakan aparatnya. Menurutnya, mereka yang tewas adalah anggota geng yang menyerang dari dalam hutan. Castro menyebut operasi ini sebagai langkah tegas untuk memerangi apa yang ia sebut sebagai narkoterorisme di negaranya. Namun, Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, justru mengaku terkejut. Ia menilai operasi itu dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa koordinasi dengan pemerintah federal. Komando Vermelho sendiri bukan nama asing di telinga masyarakat Brazil. Kelompok ini lahir pada tahun 1970-an dari aliansi antara tahanan politik dan kriminal di penjara masa kediktatoran militer. Awalnya, mereka hanya bertujuan melindungi sesama narapidana, namun kemudian berkembang menjadi jaringan perdagangan narkoba berskala besar dengan pengaruh kuat di favela-favela Rio. Pada era 1980-an, Komando Vermelho menguasai sebagian besar perdagangan narkoba di Brazil dan menjalin kerjasama dengan kartel besar Kolombia. Kini, mereka bahkan menjadi pemain penting dalam jaringan narkoba lintas negara, termasuk di Peru dan Kolombia.
Tragedi operasi di Rio de Janeiro ini menjadi simbol betapa dalamnya akar kekerasan akibat perang melawan narkoba di Brazil. Meski pihak berwenang menyebut operasi ini sebagai keberhasilan besar, bukti di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran kemanusiaan yang berat. Pemerintah federal kini berada di bawah tekanan internasional untuk menyelidiki kejadian ini dan memastikan aparat penegak hukum bertanggung jawab atas tindakannya. Sementara itu, demo besar-besaran pecah di Brasil setelah operasi polisi di Rio de Janeiro menewaskan 132 orang yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba. Warga turun ke jalan dan memenuhi kawasan Penha sambil membawa bendera Brasil yang diwarnai cap tangan merah sebagai bentuk protes atas tindakan brutal aparat. Teriakan "Pembunuh, pembunuh" terdengar di antara massa yang menuntut keadilan. Salah satu warga bernama Barbara Barbosa mengatakan bahwa operasi tersebut bukan untuk menangkap pelaku kejahatan, tetapi merupakan pembantaian. Barbara mengaku anaknya menjadi salah satu korban yang tewas dalam penggerebekan itu. Sementara, aktivis hak asasi manusia Ruti Sales juga mengecam tindakan aparat dan mempertanyakan apakah Brasil kini memiliki hukuman mati. Warga juga menuntut Gubernur Rio de Janeiro untuk mengundurkan diri karena dianggap bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Operasi besar itu melibatkan ratusan polisi bersenjata lengkap, helikopter, kendaraan lapis baja, dan drone. Mereka menyerbu markas jaringan narkoba besar bernama Komando Vermelho atau Komando Merah. Namun kesaksian warga menyebut banyak korban yang tewas secara brutal. Beberapa di antaranya diduga dieksekusi, digantung. Seorang pengacara yang mewakili keluarga korban mengatakan beberapa jenazah ditemukan dalam kondisi terikat dan memiliki luka bakar. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menanggapi peristiwa ini dengan menyerukan agar operasi pemberantasan narkoba dilakukan tanpa mengorbankan warga sipil maupun polisi. Ia menegaskan pentingnya kerjasama untuk menghentikan kejahatan terorganisir tanpa menambah korban jiwa. Kini, publik Brasil menuntut keadilan dan transparansi atas operasi yang disebut sebagai salah satu yang paling mematikan dalam sejarah negara itu.